Pemirsa, seorang remaja warga Jepang harus berhadapan dengan hukum atas dugaan kejahatan seksual terhadap adik kelasnya. Setelah menjalani proses penyidikan, pelaku dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Denpasar untuk selanjutnya menjalani persidangan. Proses pelimpahan kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang remaja Jepang FS 17 tahun dibenarkan oleh Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Denpasar Putu Eka Suyante. Eka menyatakan sesuai perundang-undangan, pelaku langsung menjalani penahanan selama 5 hari ke depan. Dalam berkas disebutkan pelaku dijerat pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016, penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak. Di mana Kejaksaan Negeri Denpasar telah menerima limpahan perkara tahap 2 dari penyidik ke Kejaksaan Negeri Denpasar, di mana tahap 2 telah berlangsung, di mana terdakwa anak inisial FS setelah diterima oleh jaksa itu langsung dilakukan penahanan selama 5 hari dari tanggal 29 November 2022 sampai dengan 3 Desember 2022, di mana atas dasar penahanan tersebut dilihat dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, di mana pada pasal 32 itu jelas menyebutkan bahwa penahanan terhadap anak dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun lebih. Dan ini Sementara kuasa hukum korban Siti Sapura yang mengetahui proses pelimpahan tahap 2 dilakukan secara daring menyatakan kekecewaannya. Dirinya melihat adanya perlakuan khusus terhadap pelaku yang berkewarganegaraan asing. Jadi bawah 18 tahun. Oke, saya itu bisa diperbolehkan anak itu tidak mengalami penahanan. Saya acung jempol apresiasi buat Kapolresta dan jajarannya di sini. Nah, hari ini seharusnya pelimpahan tahap 2, bagaimana menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harusnya penyidik itu selain menyerahkan berkas, barang bukti dan juga tersangka sekaligus. Itu syaratnya. Nah, jika berkas sudah dianggap P21, dianggap lengkap oleh jaksa, maka jaksa wajib menyerahkan tersangka, begitu juga berkas dan barang bukti terhadap perkara itu. Namun, tadi saya pertanyakan, kenapa tersangka tidak dibawa ke Kejari? Kenapa tidak dihadapkan? Bukankah KUHP mengatur itu? Alasannya penyidik adalah Sebelumnya, FS dilaporkan oleh keluarga korban atas dugaan kejahatan seksual yang dilakukan terhadap adik kelasnya. Pelaku memperdaya korban dengan minuman keras di sebuah tempat hiburan malam. Bahkan kejahatan seksual serupa pernah dilakukan sebelumnya, namun tidak diproses secara hukum. Raiswantara, Bali TV.